Syekh rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin wa qol ay hadhihi sampai mana kemarin? Waqala Rasulullah ya. Waqala lan ngendikan Waqala lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jafa'u utawi wangkot. Al jafa'u utawi wangkot kullul jafa'i yaus kabehane wangkot. Kullul jafa'i yaus kabehane wangkot wal kufru lan kekufuran. Wal kufru lan kekufuran wal nifaku lan munafik. Wan nifaku lan munafik iku man wong sami'a kang midanget sapa man munadiyallahi ing wong kang ngundang-undang maring Allah ila sholati maring sholat, maksudnya muadzin adan. Fala yujibu mongko ora nyebadani sapa wong hu ing munadiyallah. Rasulullah berkata, orang yang paling wangkot, orang yang paling kufur, orang yang paling munafik adalah orang yang kedengeran adzan tapi dia tidak mau datang, tidak mau untuk melakukan sholat. Itu adalah sepol-polnya orang yang keras hati, al-jafa, wangkot, al-kufru, kufur, an-nifaq, munafik. Waqala lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasbil mukmini kelawan cukupane wong mukmin minasyaqai sangka cilaka wal haibati lan tuna itu penyesalan. Iku ayasma yen to ngrungu sapa mukmin, al muadzina ing wong kang adzan, yusawibu hale ngundang sapa muadzin, yusawibu hale ngundang sapa muadzin ila sholati maring sholat, fala yujibu mongko ora nyebadani sapa mukmin hu ing muadzin. Termasuk daripada celaka dan termasuk sesuatu yang akan membuat seseorang menyesal adalah ketika seorang mukmin mendengar adzan, mendengar seorang yang adzan untuk melakukan sholat tapi dia tidak mau sholat. Itu termasuk sesuatu yang akan membuat dia celaka dan sesuatu yang membuat dia menyesal di suatu hari nanti. Wa qala lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana satamni syaitan iku diibul insani serigalane menungso, kadibil ghanami kaya serigalane wedhus, yaudu ngambil sapa dip, asyata ing wedus alqasiyata. Oh, kemarin ada alqasiyata diloncat ya. Alqasiyata itu kang mencil, terpencil. Yaudu kang ambil sapa dib asyata ing wedus alqasiyata kang mencil. Fa iyyakum moko wedya sapa sira kabeh wasiaba ing lereng. Syaiton itu seperti halnya serigala bagi manusia. Kan serigala misalkan bagi kambing, itu kan mereka kan ntar misalkan dia sendirian atau terpencil, dia lagi sendirian, ntar tiba-tiba kan diserang sama serigala. Setan juga begitu. Setan itu seperti halnya serigalanya manusia. Maksudnya apa? Serigala yang memburu supaya manusia tidak mau sholat. Setan itu mengerahkan segala upaya. Jadi misalkan malam-malam kalian biasa tahajud jam 3 terus tiba-tiba kedengar suara kuntilanak, terus kalian gak jadi sholat, berarti misinya mereka gamanya berhasil. Soalnya berhasil menggagalkan kalian yang aslinya mau sholat tahajud. Berarti kan setan kan katanya ada yang mengatakan kata sifat ya. Kan jin juga ada yang mempunyai sifat seperti setan. Misalkan kalian udah mau sholat tahajud, tinggal takbirnya doang, udah wudu, terus tiba-tiba kedengar suara nggak jadi, itu berarti misi mereka berhasil. Jadi yang namanya ibadah itu pasti ada ada cobaannya lah. Misalkan kalian takut ya, tapi takut ya aku ya takut, udah kedengeran suara hihi atau tiba-tiba ada muncul kepala di depan kalian, nangis aku. Alhamdulillah ya. Semoga sholat ibadah kita ayem-ayem wae. Tapi namanya ibadah ya ada cobaan.
sendiri-sendiri, beda orang beda cobaan. Waalaikum lan netepono sapa sira kabeh bil jamaati kelawan jamaah wal ammati lan wong akeh fil masjid ing dalam masjid. Jadi kayak di pondok ini kan kalian dikasih kesempatan untuk bisa jamaah. Coba kalau di rumah kan, kalau ke masjid kan wanita kan tidak afdol. Tapi kalau misalkan di pondok kan punya teman banyak. Jadi meskipun sholatnya di rumah, agamanya di dalam ruangan seperti ini, tapi kan berhubung bareng-bareng tetap dihitung jamaah. Kan kalau misalkan di rumah kan nggak semua orang punya saudara perempuan, nggak semua orang jamaah sama ibunya. Coba kalau di pondok kan pasti jamaah sama teman-teman. Jadi usahakan kalian ikut jamaah. Kalau misalkan sendiri kasihan, 1:27, 1:25, tetap beda, kelihatannya tetap beda. Ya pokoknya diusahakanlah jamaah, jangan sampai enggak jamaah gitulah. Terus waqala lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sami'a krungu sapa man an-nidaa ing adzan, farihun hale nganggur sahihan tur waras, falam yujib mongko ora nyebadan. Iki aku enggak paham ya. Yujib di sini itu jawabi ya paling. Falam yujib mongko ora jawabi sopo iki jawabi dikete. Farihun hale nganggur sahihan tur waras, falam yujib mongko ora jawabi sopo man fala sholata mongko orang sholat iku maujud lahu kadue mense. Berarti salah dari tadi ya. Ini yang dimaksud itu, yang dimaksud adalah yujib menjawabi adzan. Ketika misalkan Allahu Akbar terus kalian baca Allahu Akbar. Itulah jawaban-jawaban yang di sholat, yang di adzan. Itu kayaknya yang dimaksud itu deh. Barang siapa yang mendengar adzan terus dia nganggur, nggak ngapa-ngapain, nggak lagi apa-apa, lagi punya kesibukan apa, falam yujib, dia tidak mau menjawab, tidak jawab, yo nganggur wae, tetap turu, tetap cuman malah ngobrol, malah nyanyi-nyanyi. Kan kadang ada ya orang-orang pas lagi adzan malah nyanyi-nyanyi, tapi itu bukan, nggak kerasa lah gambarnya, refleks gitu loh, refleks nyanyi-nyanyi padahal lagi adzan. Itu falam yujib fala sholat lahu, maka dia tidak dihitung sholatnya, sholat saat itu tidak dihitung. Aku nggak tahu ya, tapi sak pahamku ini yang dimaksud ya farihun swahihan ini, yujib di sini adalah tidak mendatangi sholatnya, bukan jawab ini. Jawab ini kan hukumnya sunnah ya, yang wajib itu sholat. Waqala lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sami'a mirungu sapa man an-nidaa ing adzan, falam yamna mongko ora kecegah hu ing man minat tibaihi sangka manut an-nida apa udrun udur, lam tukbal mongko ora den trima apa sholatuhu sholate wong. Barang siapa yang mendengarkan adzan, falam yamna'u minat tibaihi udrun lam tukbal sholatuhu, dan dia tidak punya udur apapun, tidak punya alasan apapun untuk tidak melakukan sholat, untuk tidak melakukan sholat, berarti apa? Untuk tidak melakukan sholat, dia tidak ada udur untuk tidak melakukan sholat, lam tukbal sholatuhu, maka sholatnya tidak diterima. Berarti dia tidak punya udur ya. Kalau tidak punya udur, terus dia tidak mau mengikuti sholat. Misalkan udur apa contohnya? Kan sholat kan tetap wajib ya. Misalkan dalam perjalanan itu kan tetap ada namanya jamak takdim atau jamak takhir, itu beda lagi. Itu kan tetap sholat, bukan tidak meninggalkan. Waqala lan ngendikan sapa Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an, idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang ya'tadu kang biasa sapa ar-rajul al-masjida ing masjid, fashhadu mongko nyeksenono sapa sira kabeh lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Abu Sa'id Al-Hudri berkata, ketika kamu melihat seseorang yang biasa di masjid, biasa jamaah di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah. Maksudnya misalkan suatu saat pas lagi misalkan mati kan biasanya kan ditanyain apa namanya, talqin, bukan sebelum talqin apa namanya, pernah ada yang ngikuti proses penguburan kan biasanya ada yang
ini muslim bukan, ini orang baik atau bukan, itu loh. Tahu kan namanya apa istilahnya? Pokoknya ada istilah kayak gitu kan, ada misalkan ini orang muslim atau bukan, orangnya sholat atau bukan. Ya misalkan pas lagi dalam kematian prosesi apa sih namanya, prosesi itu, ya fashhadu, maka saksikanlah, maksudnya bersaksilah bahwa dia adalah orang yang iman. Soalnya kamu biasa lihat dia sholat di masjid. Qala ngendikan sapa Allah azza wa jalla, innama ya'muru angin pesti neng rameake masajidallahi ing pira-pira masjid Allah sapa man wong amana kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa qamalan diriake sapa man as-sholata ing salat wa qamalan diriake sapa man as-sholata ing salat wa ata lan bayar sapa man az-zakata ing zakat walam yahsya lan ora wedi sapa man illallaha kejaba ing Allah. Seseorang yang biasa meramaikan masjidnya Allah, ini enggak ada jawabannya. Ini nama yang murni maksudnya. Ini jawabannya di mana? Jawabannya di mana ini? Kono titik terang ya. Waqala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al masjidu utawi masjid iku baitu kulli taqiyin umahe saben-saben wong kang takwa. Iku baitu kulli taqiyin umahe saben-saben wong kang takwa wa takaffala lan nanggung. Wa takaffala lan nanggung sapa Allahu Allah. Wa takaffala lan nanggung sapa Allahu Allah liman maring wong kana kang ono apa al masjidu masjid iku baitahu umahe man birrauhi kelawan rahmat war rahmati tegese rahmat wal jawazi lan lewat ala sirati ing atase sirat ila ridwanillahi maring ridhone Allah ilal jannati maring surga. Rasulullah berkata masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalullahu liman kana al-masjidu baitahu, dan Allah itu pasti menanggung orang yang menjadikan masjid itu rumahnya. Maksudnya bukan gelandangan terus tinggal di masjid, bukan ya. Maksudnya itu saking seringnya ke masjid sampai seolah-olah masjid itu rumahnya, padahal kan bukan kan. Maksudnya bukan menjadikan rumahnya, berarti kan kayak gelandangan ya, gelandangan terus tidurnya di masjid kayak gitu, malah kurang ajar ya. Kayak misalnya kan ini orangnya biasa di rumah, orangnya punya rumah, cuman seringkali dia terlihat di masjid. Maksudnya itu sampai seolah-olah rumahnya itu di masjid, bukan berarti gelandangan terus tinggal di masjid, enggak ya, beda ya. Itu kayak kurang ajar misalkan kayak gitu. Birrohi, maka Allah akan menanggung dengan rahmat. Allah akan memberinya dia rahmat, dan Allah akan melewatkan dia ala sirati ila ridwanillah, melewati sirat dengan ridho dari Allah. Karena dapat ridho dari Allah, otomatis ilal jannati, dia akan masuk surga. Amin. Wa qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna umara bayutillahi, saat temene piro-piro wong kang ngerameake umai Allah, maksudnya masjid, iku ahlullahi, keluargane Allah. Iki ahlullahi itu bukan keluarga, nggak bisa dimaknani secara harfiah ya. Rasulullah berkata orang-orang yang meramaikan masjid itu adalah keluarganya Allah. Ini keluarganya, berarti kalau keluarganya maksudnya itu bukan keluarga dalam ayah, jangan seperti itu ya. Ini beda lagi, ini nggak bisa diartikan secara harfiah. Ahlullah berarti gimana? Berarti orang-orang yang termasuk pilihannya Allah, orang-orang yang diizinkan Allah untuk menjadi bagian dari penghuni surga. Gampangnya gitulah, bukan ahlullah keluarga yang gitu-gitu. Maka ngendikan sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man utawi sapa ne wong iku sami'a krungu sapa man an-nidaa ing adzan, falam yujib mongko orang jawabi sapa man, lam yaro maka orang ningali sopoman, lam yaro maka orang ningali sopoman khairan ing kebaikan, walam yurad lan ora den karepake
Walam yurat lan ora den karepake apa bihi khair. Barang siapa, kalau Ibnu Abbas berkata, barang siapa mendengarkan adzan tapi dia tidak mau mendatangi sholat, lam yaro khairan walam yurad bihi, maka dia tidak gak usah mengharap-harap kebaikan, dan tidak akan kebaikan pun tidak akan ada pada dirinya. Gak usah harap-harap kebaikan, wong sholat aja gak gelem. Gamane kok kamu kok kurang ajar, sholat gak mau tapi mintanya yang bagus namanya gitulah. Waqala ngendikan sapa Abu Hurairah radhiyallahu an, la antum la'a yaktine den kebeki apa udunub ni adama kupinge anak Adam, rasoson ing lemah mudaban kang den ajur iku hairun luwih apik min ayasma'a sangka yen to krungu sapa udunub ni Adam anida ing adan wala yujibu an ora nyembadani sapa Ibnu Adam. Abu Hurairah berkata, lebih baik kupingnya anak Adam itu ditetesi oleh sesuatu yang membuat telinga itu hancur, itu lebih baik daripada telinganya kedengeran adzan tapi dia tidak mau melakukan salat. Wa qala lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man fi baitihi ing dalam umahe man, fa asana mongko fa asana nuli bagusake sapa man, fa'asana nuli bagusake sapa man alwudu'a ing wudune, tuma'ata nuli nekani sapa man almasjida ing masjid, iku fahuwa mongko utawi man iku zairullahi wong kang ziarah ing Allah, wa haqqun lan berhak alal mazuri ngatasé wong kang den tekani, ayu krima utawi yen to mulyaake sapa mazur zairahu ing penziarahe. Ngene. Iya. Rasulullah berkata, man tawaddo'a bi baitihi, barang siapa orang wudu di rumahnya, terus wudunya kan berhubung di rumah kan gak antri kan, mungkin kadang di masjid kan kadang antri, dia wudu di rumah dengan sempurna, misalkan kayak dari membasuh tangan, kumur-kumur, terus doa-doa yang ada di bidayatul hidayah dibaca semua, bismillahirrahmanirrahim wada'tu jambi wa bismika arbah. Itu mah doa mau tidur. Salah, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya menyempurnakan wudunya, terus dia datang ke masjid, fahuwa zairullah, maka dia adalah tamunya Allah, wa haqqun alal mazuri ayyukrima zair, dan bagi orang yang ditamui berarti bagi Allah itu sudah sepantasnya memuliakan orang yang tamu, memuliakan tamunya, agamanya gitu kan ya. Kan dia zairullah, tamunya Allah. Berarti bagi Allah itu ya pantas saja memuliakan dia. Paham dong? Paham ya? Aku masih bingung caranya berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Wa qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullu ana tah ora nuduhake sapa ingsun kum ing sira kabeh alama ing atase perkara yamhu kang busek apa ma yamhu kang busek sapa Allah bihi kelawan sebab ma al khotoya ing pira-pira kesalahan, wa yarfa'ulan ngangkat sapa Allah bihi kelawan sebab ma ad-darajati ing pira-pira derajat. Qalu ngendikan sapa sahabat, bala enggih ya Rasulullah, hei Rasulullah. Qala ngendikan sapa Rasulullah, isbal iki apa ya? Nggak bahasa apa sih? Isbahul wudu. Isbah apa isbah? Sabahu. Ya udahlah, sedikit aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah, saya ulangi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulukum ala ma yamhullahu bihi. Semanten mawon, semoga bermanfaat. Insyaallah besok dilanjut. Tadi ada yang dilewat enggak? Enggak ada ya. Semanten mawon semoga bermanfaat nggih. Ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.